Selamat sore. Terima kasih ke Evi dan Asvin yang sudah menyampaikan poin pembuka buat apa yang ingin saya sampaikan. Tapi kalau kita kembali ke film Thousand Cuts, Democracy Die by a Thousand Cuts, ada sebuah kalimat di akhir film yang sangat relevan bagi kita. Ketika Maria Ressa bertanya pada stafnya, dan dijawab, I am enjoying the last days of democracy. Menikmati hari-hari terakhir demokrasi. Apakah kita di Indonesia saat ini sedang menikmati hari-hari yang sama? Saya yakin tidak banyak dari kita yang akan dan bisa menduga ketika mengunjungi bilik suara pada pemilihan presiden 9 Juli 2014 menjatuhkan pilihan pada kandidat yang kita percaya bisa membawakan harapan perubahan, bahwa saat ini 9 tahun kemudian setelah kita meninggalkan bilik suara, kita akan mengalami kemunduran demokrasi yang sangat dahsyat yang melucuti sendi-sendi reformasi. Ananda Badudu, Asvin menyinggung tentang reformasi di korupsi tahun 2019. Ya, tahun 2019 kita sama-sama meneriakkan reformasi di korupsi. Tapi saat ini 2023, senyatanya mungkin reformasi sudah dirobohkan oleh tirani yang memacak diri dalam kedok demokrasi. Dan sebenarnya itu yang sangat menakutkan. Kekuasaan yang tidak terbatas, yang lalim, yang kemudian berlindung di balik perisai hukum, bersembunyi dalam jubah keadilan, hanya untuk melanggengkan kekuasaannya. Dalam 7 tahun terakhir, kita tidak pernah henti didera oleh kabar buruk. Kabar buruk tentang hukum yang dilacurkan, hukum yang diperkuda untuk melayani kepentingan penguasa dan membungkam warga. Kita lihat daftarnya. Asvin sudah bilang beberapa hal. Perpu Ormas, Undang-Undang Ormas, Undang-Undang KPK, Undang-Undang Minerba, Undang-Undang MK, Undang-Undang Cipta Kerja, hingga Perpu Cipta Kerja, Undang-Undang KUHP. Dan listnya akan semakin bertambah panjang. Selama 7 tahun, kabar buruk itu terus-menerus hadir di kesadaran kita, tidak hanya saat kita terjaga, namun sebenarnya bahkan pada saat kita terlelap. Dia menyalakan kemarahan, tapi juga di saat yang sama mengembuskan ketidakberdayaan. Jadi, mengapa ketidakberdayaan begitu penting buat penguasa? Karena ketidakberdayaan adalah sebuah mimpi basah buat mereka. Mengirimkan pesan kepada mereka yang ditindas bahwa kalian tidak akan pernah menang, bahwa perlawanan kalian adalah sebuah kesia-siaan, dan harapan yang didorong adalah sebuah omong kosong. Mengapa hal itu penting? Karena kekuasaan para tiran sebenarnya disokong oleh kepatuhan dari rakyat yang dianiaya, bertumpu pada keputusan atau pilihan warga untuk tunduk dan tetap bungkam
serta keengganan untuk melakukan pembangkangan. Kuasaan mereka dipanen dari rasa tidak berdaya massa. Namun, oleh karena itu, hal yang paling mereka takutkan adalah perlawanan yang menggeliat dari rumah ke rumah, dibisikkan dari bilik ke bilik, sebelum akhirnya tumpah ke jalan. Perlawanan adalah kunci, karena pada akhirnya ketidakberdayaan hanyalah sebuah tipu daya. Kurawal yakin bahwa satu suara bisa mendorong perubahan selama dia tidak dibiarkan sendirian. Saling bantu, saling jaga, itu adalah pilihan yang kita punya dan harus kita lakukan. Kita harus ingat bahwa sepanjang lintasan sejarah, kuasa para tiran dan rezim yang lalim pasti punya masa kadaluarsa. Dan rakyatlah yang menentukan kapan mereka harus dibuang dalam keranjang sampah sejarah. Saling bantu, saling jaga, tidak boleh ada satu suara pun yang bertarung sendirian. Dan itu adalah inti dari inisiatif Dana Cepat Tanggap Darurat kami sore ini. Dana Cepat Tanggap Darurat, skema ini pertama kali digunakan untuk mendukung liputan bersama beberapa media massa. Jakarta Post, waktu itu Evi masih di Jakarta Post, Tirto dan Jubi, pasca kerusuhan berdarah Wamena 23 September 2019 untuk mengungkap fakta yang disembunyikan oleh penguasa militer dan sipil di Jakarta dan Papua di saat jaringan internet dipadamkan di seluruh pulau. Dan kita harus meraba-raba dalam kekosongan informasi tentang sebenarnya apa yang terjadi di Papua. Dalam 4 tahun terakhir, inisiatif kecil ini kemudian harus tumbuh, dipaksa tumbuh dengan cepat, karena meluasnya represi yang dialami oleh warga, individu, kelompok marga, maupun organisasi masyarakat sipil yang memutuskan untuk berseberangan dengan penguasa. Jayapura, Wadas, Luwu Timur, Ternate, Labuan Bajo, Pakel, Jakarta, Balikpapan. Saling bantu, saling jaga. Itu satu-satunya pilihan yang kita punya. Skema ini merupakan dana yang bisa dipergunakan sewaktu-waktu dengan cepat ketika kondisi darurat dialami oleh warga atau organisasi masyarakat sipil di Indonesia. Kondisi kedaruratan itu bisa berupa berbagai macam represi atas kebebasan sipil, berekspresi, menyampaikan pendapat, bersuara, dan menyampaikan kritik pada penguasa. Namun, skema ini juga bisa dipakai untuk memperkuat perlindungan dan promosi atas kebebasan bersuara, dan juga dipakai untuk mengantisipasi
potensi kekerasan, serangan, dan represi atas kasus hukum yang akan, tengah, dan telah diajukan ke pengadilan. Oleh karena itu, skema ini bisa dipakai untuk menyediakan layanan yang cukup luas, mulai dari bantuan dan pendampingan hukum, rumah aman dan relokasi, bantuan finansial buat keluarga korban kriminalisasi, penggalangan solidaritas dan dukungan jejaring, maupun bantuan logistik dan medis bagi peserta aksi yang mengalami kekerasan. Saling bantu, saling jaga, tidak boleh ada satu suara pun yang bertarung sendirian. Di Papua, kami menggunakan dana ini untuk membendung serangan digital yang dialami oleh portal penyedia informasi alternatif. Di Ternate, dana ini digunakan untuk mendukung bantuan hukum bagi pemulihan hak-hak mahasiswa yang studinya diputus karena aktivitas mereka dalam menyampaikan pendapat. Di Luwu Timur, dana ini digunakan untuk memindahkan korban dan saksi perundungan seksual yang dirusak oleh aparat. Sedangkan di Labuan Bajo dan juga di Wadas, kami menggunakan dana ini untuk memulihkan perlawanan akar rumput yang dihajar oleh aparat negara. Saling bantu, saling jaga. Itu mungkin satu-satunya pilihan yang kita punya. Karena pengalaman menunjukkan bahwa bungkam tidak akan pernah menyelamatkan kita. Silence will not protect you. It never will. Kami percaya, awal percaya, bahwa inisiatif ini bukanlah hal yang baru di kalangan masyarakat sipil. Kami percaya bahwa banyak di antara kita yang sudah mengembangkan skema ini dalam diam dan memobilisasinya dalam kondisi kegentingan. Namun sore ini, dalam persoalan ini, Kurawal berharap kita bisa saling menjembatani, bekerja bersama untuk menyampaikan kepada publik, menyampaikan kepada siapapun yang sudah memutuskan untuk membangkang bahwa mereka tidak sendirian, bahwa mereka tidak akan pernah lagi sendirian. Sebuah harapan kecil untuk kita saling bantu, saling jaga, dan mari kita bersama-sama menjadi kabar buruk buat penguasa. Terima kasih.